Dibawa kabur dan disembunyikan dari orang tuanya selama 3 hari. Tenang adik-adik, ini bukan kasus penculikan, tapi ini merupakan budaya di Lombok yang dinamakan dengan merarik atau kawin lari. Memang nih adik-adik, negara kita banyak banget ada keberagaman. Wah, dari yang namanya nyanyian, tarian, dan gak nutup kemungkinan juga tentang tradisi pernikahan. Kalau kalian sendiri nih adik-adik, ada nggak sih budaya pernikahan yang cuma dipunyain sama tempat kalian aja? Palembang. Aku dari Surabaya. Dari Banten, asli saya, lahir Jakarta. Ada, tapi kurang tahu ya, kurang ngikutin soalnya. Oh, jadi nggak. Jadi sebenarnya kalau tradisi kalau mau merit itu nggak gitu diikutin lah ya. Iya, udah pada modern juga sih ya zaman sekarang. Surabaya ada banyak. Kan ada ada Jawa. Banyak sih. Biasanya kalau ada di Jawa tuh gimana Kak kalau merit, ada yang perlu disiapin dulu nggak? Kalau ada banyak banget. Biasanya Hamin 30 udah persiapan sih. Pengajian pasti. Puasa. Kayak ngunduh mantu gitu, cuman kayak ada orang yang jago silat lah gitu atau jago itulah palang pintu gitu kalau di Betawi. Kalau untuk tradisi sih paling ya surat menyurat biasa. Paling kalau misalkan kita ngelangkah kakak harus ada kayak baju atau apalah yang dia minta kakaknya itu, kayak gitu sih. Ih, macem-macem banget nih tradisinya adik-adik ya. Tapi memang intinya adalah si suami atau si laki-lakinya ini datang sama keluarganya buat minta izin melamar cewek pujaan hati. Cuman nih adik-adik, buat sebagian suku Sasak, mereka menempuhnya dengan cara yang agak lain nih kayaknya. Mereka menculik wanitanya untuk disembunyikan. Waduh, gimana ceritanya? Nah, hari ini Ibu bakal kasih tahu ke kalian gimana tradisi merarik di Lombok. Nah, merarik ini biasanya diawali dengan si laki-laki dan perempuan bertemu dulu. Janjian mau ketemu di suatu tempat. Setelah itu, si perempuan ini nantinya akan dibawa lari atau dibawa kabur pada malam hari. Dan gak boleh tuh ketahuan sama keluarganya. Mau papa, mama, nenek, buyut-buyut, kagak boleh ada yang tahu. Setelah si perempuan ini berhasil dibawa kabur sama si laki-laki, barulah perempuan ini diinapkan di salah satu tempat milik keluarga laki-laki tersebut. Menempuh cara normal dalam tradisi ini tuh benar-benar dilarang ya adik-adik. Kenapa bisa gitu? Karena dianggap justru nggak sopan dan melukai martabat si perempuan ini. Karena kalau misalnya orang yang minta izin, biasanya minta izin tuh ngambil barang. Kalau orang nih beneran suka sama perempuan, lu tuh harus effort, harus mau berkorban lebih untuk mendapatkan perempuan ini. Asal mula dari tradisi ini sebenarnya masih simpang siur ya adik-adik. Tapi ada suatu cerita masyarakat di orang-orang Lombok, di mana ada seorang raja punya anak cantik banget. Dia pengen anaknya nikah kan. Nah tapi karena kebanyakan nih ada orang-orang yang mau jadi suaminya si anak ini, akhirnya si raja ini ngekep atau disembunyiin si anak ini. Dan siapapun yang berhasil menculik anak tersebut, dialah yang boleh menjadi pangeran atau suami dari si putri itu. Dari situlah suku Sasak berpikir bahwa tradisi ini perlu dijalankan. Karena melihat bahwa laki-laki yang mau menculik perempuannya adalah laki-laki yang memiliki effort atau usaha dalam mencintai seorang perempuan. Gimana? Adik-adik kaget nggak? Jangan dulu, karena ada yang lebih mengagetkan lagi. Selain kawin lari, ternyata juga ada kawin culik. Nah ini posisinya kalau misalnya laki-lakinya ini cuma cinta sendiri alias cinta bertepuk sebelah tangan. Dia bakal menculik si perempuan ini tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan barang siapapun yang berhasil menculik perempuan ini pertama kali, dialah yang berhak menjadi suami perempuan tersebut. Waduh, ini kalau di hukum Indonesia pada umumnya ya adik-adik, laki-laki ini udah bisa kena hukum pidana. Dan seremnya lagi nih adik-adik, kalau misalnya masih strict banget sama adat istiadat, nah wanita ini mau nggak mau harus setuju dengan pernikahan tersebut. Karena masyarakat setempat percaya kalau misalnya perempuan yang menolak dinikahkan, mereka akan menjadi aib besar untuk keluarga tersebut dan menjadi perawan tua. Waduh, ini sih perempuannya jadi kayak nggak punya pilihan ya. Semuanya serba dibatasin dan serem deh pokoknya. Nggak jarang juga pernikahan paksa mengatasnamakan tradisi nih adik-adik. Menggunakan kelemahan perempuan supaya mau menikah tanpa adanya rasa dasar cinta. Gak memungkiri juga ternyata tradisi ini menjadi salah satu alasan kenapa tingkat perceraian yang tinggi terjadi di Lombok.
Karena sejauh ini tercatat di Lombok Tengah aja nih adik-adik, udah ada 1.434 kasus perceraian. Itu baru di Lombok Tengah, belum lagi Lombok daerah lainnya. Karena banyak keluarga yang takut menolak kawin culik, takut anak-anaknya menjadi aib bagi keluarga, akhirnya ini menjadi salah satu penyumbang angka terbesar pernikahan dini di Lombok. Di tahun 2020 aja nih adik-adik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat mencatat ada 50 kasus pernikahan dini yang terjadi di Lombok. Itu baru yang tercatat, belum lagi yang nggak kecatat. Berapa kira-kira? Banyak banget pasti adik-adik. Pemerintah setempat nih bukannya nggak ngapa-ngapain ya adik-adik. Kalau misalnya ada orang yang ketahuan nih mereka menikahkan anak di bawah umur, mereka akan terkena sanksi sosial dan juga sanksi administratif. Di mana tokoh-tokoh agama dan juga tokoh adat nggak bakal datang ke pernikahan tersebut. Ya tapi mau gimana, udah jadi mindset kalau misalnya diajak nikah nggak boleh nolak. Ya udah deh, pernikahan di bawah umur kejadian aja. Karena adanya batas yang rancu antara hukum adat dan juga hukum negara, jadi aktivis setempat di situ kayak ya udah ini tuh hal yang dianggap sebelah mata aja gitu. Soalnya mereka selalu berpikir ini kan tradisi. Sedihnya karena banyak dari warga yang memiliki mindset, aduh takut kalau misalnya anaknya jadi perawan tua gitu. Mereka dengan sengaja dan dengan rela menjadikan anak-anak perempuan mereka target untuk kawin culik. Nah, salah satu tokoh suku Sasak yang bernama Muhammad Rais, dia sangat menyayangkan aksi ini gitu. Karena banyak banget dari warganya menyalahgunakan aksi ini menjadi hal yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, beberapa tokoh adat dan juga lembaga lokal, mereka bekerja sama untuk mengembalikan tradisi ini seperti budaya asalnya dan memperketat pelaksanaan dari tradisi ini. Salah satu kuncinya adalah dilaksanakan kembali suatu tradisi bernama belas. Nah, belas ini di mana pemerintah setempat itu memisahkan dua belah pihak mempelai. Kalau dirasa nggak cocok, dipisahkan sama pemerintah. Jadi pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Gimana adik-adik? Udah gondok belum tuh hatinya? Nah, karena ternyata tradisi ini juga ada di Sumba. Mirip, namanya kawin tangkap. 11-12 sama kawin culik dan juga kawin paksa ini ya. Si perempuan ini bakal diculik dan dipaksa menikah dengan laki-laki yang sebenarnya bisa aja dia cinta ataupun dia nggak cinta gitu. Nah, kawin tangkap ini lebih serem ya adik-adik, atau lebih ekstrim dibandingkan kawin culik dan juga kawin lari. Karena ada unsur kekerasan pada saat pelaksanaannya ini dijalankan. Nah, awalnya budaya ini konteksnya adalah menikah tanpa adanya proses lamaran. Tapi malah bergeser artinya dan disalahartikan oleh warga setempat. Di mana warga-warga ataupun anak muda khususnya nih, mereka pada menculik dan memaksa menikah perempuan yang mereka ambil atau tangkap. Aduh, ibu mohon maaf nih. Ini perempuan apa ayam ditangkepin begitu? Aduh, udah kehabisan kata-kata ibu, no comment dah. Pusing mikirin ngeliatin kayak begini. Lewat cuplikan video yang viral di tahun 2020 barusan, akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun angkat bicara. Tradisi kawin tangkap dan juga kawin culik ini dituntut untuk diberhentikan, karena memang ada unsur kriminal di dalamnya. Dan kalau ada unsur anak-anak di dalam sini, ini bisa menjadi isu internasional adik-adik. Tapi sayang banget nih adik-adik, gara-gara kemarin kan sempat COVID ya. Akhirnya pemerintah pada lebih fokus ke urusan COVID. Jadinya usaha untuk memberhentikan kawin tangkap dan kawin culik ini tersendat. Nah, maka dari itu angka pernikahan dini di Lombok naik lagi deh. Jadi memang sebenarnya bukan tradisinya yang salah, tapi oknum-oknum ataupun warga dan masyarakat yang salah mengartikan dan juga menyalahgunakan tradisi lah yang membuat pernikahan dini anak di bawah umur pun terjadi. Nah, sampai saat ini organisasi lokal yang memperjuangkan hak perempuan dan juga perlindungan anak masih semangat memperjuangkan hak-hak orang-orang yang menjadi korban pernikahan dini alias kawin culik dan juga kawin tangkap. Sedih banget nggak sih adik-adik? Tapi kalian pribadi gimana? Kalau misalnya kalian sendiri nih yang berada dalam kondisi kawin tangkap dan kawin culik gitu. Semoga tradisi ini masih bisa berjalan, tapi tanpa adanya campur tangan dari oknum-oknum yang pengen menyalahgunakan tradisi ya. Jadi gitu ya adik-adik, kalau belajar sejarah jangan setengah-setengah, jadinya makan telur setengah mateng kalian tuh, masih ada mentahnya. Kalau memang mau belajar sejarah, belajar budaya, pelajari dulu dengan benar-benar, jadi kalian bisa dapet tuh intisari maunya apa sih budaya ini. Kalau misalnya kalian belajar cuma setengah-setengah, ya jadinya kayak gitu, disalahgunakan. Ingat adik-adik, tetap kepo, tetap belajar karena dunia suka kurang ajar. Oke? Ibu mau pergi dulu, ibu mau dinas.